Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang kami hormati pada pagi hari ini, puji syukur kita pada hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul secara virtual untuk melaksanakan latihan bersama BEP KBI sesi pagi. Selamat bergabung para peserta yang kami cintai dan kami hormati. Latberfir BPKBI sesi pagi yang ke-2185 edisi KBI Provinsi Gabungan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 7 dan kemungkinan akan selesai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita olah nafas dan olah gerak BEP. Baiklah, saya akan sebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka, dilanjutkan dengan tata tertib, Mars BNP dan yel-yel, daftar pemandu, video almarhum Hari Johari Angga, sambutan Ketua KBI Provinsi, latber virtual, olah nafas dan olah gerak BEP 30 seri. Dan doa penutup oleh tuan rumah dan foto bersama dan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk yang pertama mari kita berdoa bersama. Yang pertama kita doakan kepada kreator kita pada doa selesai. Mari kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, tata Allah dan obat. Kesehatan untuk Nusantara, merajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Menyerukan bioenergi power kita. Kalau saya mengucapkan salam sehat. Oh ya. Oh ya. Sehat. Kalau saya mengucapkan BE-pers, maka mohon dicap sehat, sehat bugar, produktif berkarakter, bahagia. Yes. Mari kita laksanakan bersama-sama. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, Sehat bugar, bugar, produktif, berkarakter, bahagia. Yes. Julianto dari Rumah Sehat KBI Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Yang kedua, Ibu Khairiyah Bari dari Rumah Sehat Al-Qurbah dari Provinsi Bangka Belitung. Yang ketiga, Bapak Arifin Nurdin, Rumah Sehat Pantai Impos dari Provinsi NTB, Lombok Utara. Yang keempat, Ibu Tuti Sani dari Rumah Sehat Samamoka dari Amerika Serikat. Yang kelima, Bapak Ferry Saputra dari Rumah Sehat RC Cilegon, Provinsi Banten. Yang keenam, Ibu Neni Prastiwi dari Rumah Sehat Himpunan Alumni IPB, Provinsi Banten.
BK Pemandu Ibu Erika Pardede dari Rumah Sehat Al-Qurba dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Peran pendukung pada pagi hari ini, tuan rumah saya sendiri dari Jawa Timur, Ibu Ariati. Spotlight, Ibu Epi Hayanis. Tayangan PPT, Ibu Nining Warjono. Rekam Bapak Amiruddin Nuridin. Foto Ibu Nining Warjono. Musik pengiring Bapak Pratomo. Dua aja. Terima kasih. Mari kita Ya, simak Bapak Sarjulianto dengan refreshnya. Silakan. baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian para BEPers. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada Latpir pagi hari ini. Dan saya merasa senang dan bahagia bisa bergabung untuk latihan bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pagi hari ini sedikit saya mengingatkan saja bahwa kita dalam hal ini kita harus perhatikan betul tanda-tanda medis sebelum dan saat pelaksanaan kita melakukan olah gerak dan olah nafas maupun kita melakukan olahraga yang lain. Nah, tanda-tanda ini penting untuk kita ketahui supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada saat kita latihan olah gerak ataupun olah nafas yang selama ini kita lakukan. Karena baru-baru ini juga ada pada saat melaksanakan olah gerak dan olah nafas tiba-tiba ada salah satu peserta yang pingsan gitu ya, pingsan. Nah, itu tidak hanya terjadi di olah gerak dan olah nafas, juga terjadi di olahraga-olahraga yang lain. Nah, tanda-tanda itu ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai denyut nadi, ya, denyut nadi. Ini waktu itu memang sebetulnya dianjurkan, ya, dianjurkan di KBI pun demikian bahwa sebelum kita latihan olah gerak dan olah nafas ini supaya diukur dulu denyut nadinya. Ya, denyut nadi yang normal ya. Jadi 220 dikurangi umur kita sama dengan itu berapa ya. Itulah yang denyut nadi maksimum yang tidak boleh dilewati. Nah, misalnya umur 65
ya 220 dikurangi 65 ya sama dengan 155 misalnya. Nah, diukur dulu denyut nadi kita. Kalau lebih dari 155, ini sebaiknya jangan diteruskan. Jangan diteruskan latihan itu. Kita upayakan dulu supaya itu menjadi stabil dulu, atau kita tidak usah melakukan olahraga dulu. Nah, ini denyut nadi maksimal ini penting ya untuk dilaksanakan. Nah, di beberapa induk olahraga itu sudah harus dilakukan, justru seperti kayak senam jantung sehat itu ada pakemnya, harus dilakukan dulu untuk mengukur denyut nadi. Nah, untuk di KBI saya kira juga di rumah sehat ini juga perlu dilaksanakan itu barang 2-3 menit ya, atau beberapa waktu yang tidak relatif lama untuk mengukur denyut nadi ini. Itu supaya lebih bagus dilaksanakan untuk sebelum kita melakukan olah gerak dan olah nafas ataupun olahraga apapun itu. Nah, kemudian tanda-tanda medis yang kedua yang harus diperhatikan apabila kita sebelum latihan itu ada rasa nyeri ya, nyeri di dada gitu. Nyeri di dada itu di dada kiri, kemudian bisa merambat sampai ke leher, ke punggung. Nah, itu suatu tanda-tanda yang sangat penting. Itu apabila itu terjadi, jangan diteruskan. Jangan diteruskan, lebih bagus kita istirahat dulu, ataupun kita tidak melaksanakan olahraga itu. Itu bisa jadi itu juga bisa mengarah ke serangan jantung ya. Nah, ini kalau terus dipaksakan, kadang-kadang ada Bapak Ibu sekalian karena semangatnya itu tetap saya mau datang ke tempat latihan. Barangkali dengan latihan nanti bisa hilang, bisa sembuh gitu. Bisa hilang. Nah, ini hati-hati dalam hal ini. Harus bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau ada tanda-tanda itu jangan dipaksakan. Kemudian yang tanda-tanda yang ketiga yang perlu diwaspadai itu kalau kita sudah sesak napas gitu ya. Sesak napas. Kita biasanya kita nafas enak gitu ya, nafas lancar gitu. Tapi begitu datang ke tempat latihan kok tiba-tiba kayak kekurangan oksigen gitu ya. Kayak kekurangan oksigen. Nah, tiba-tiba pusing. Nah, itu juga tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Dan ini jangan diteruskan kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain yang keempat ya. Itu kalau kita kayak masuk angin gitu, keringat dingin. Kalau ada keringat dingin yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba kok keringat dingin di sekujur tubuh, keringatan gitu ya, keringatan ini keringat dingin, perasaannya menggigil dingin gitu. Nah, ini juga satu tanda yang bahaya, tidak boleh itu kita melanjutkan olahraga apapun. Ya, itu tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Nah, yang kelima itu ini kalau kita merasa merasa mual-mual gitu ya. Kalau merasa mual-mual apalagi sampai muntah ya, sampai muntah-muntah. Nah, ini perlu diwaspadai. Itu tanda-tanda yang suatu peringatan ya, tanda-tanda yang itu tidak sudah warning ya, tidak diperkenankan untuk latihan selanjutnya. Nah, kemudian ada tanda-tanda lagi yang itu juga harus kita waspadai. Itu seperti kayak
penurunan kesadaran, kayak ngeblank gitu, kayak ngeblank ditanya A jawabannya B gitu ya, kayak kelihatan kayak bengong gitu ya, kayak bengong gitu, ada penurunan kesadaran, diajak ngobrol kok tidak nyambung ibu ini bapak ini gitu. Nah itu juga satu tanda-tanda bahwa ini bisa-bisa juga ada mengarah ke serangan jantung gitu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda itulah yang perlu diwaspadai baik sebelum ataupun pada saat kita melaksanakan olahraga, olah gerak dan olah nafas ataupun olahraga yang lain. Nah ada beberapa tanda-tanda tadi yang itu harus diwaspadai. Nah, ada baiknya sebelum kita melakukan olahraga, itu olah gerak dan olah nafas, misalnya kita di KPI, itu sebagai tuan rumah juga perlu mengingatkan mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum latihan, apakah Ibu-ibu merasakan tanda-tanda seperti ini? Gitu. Kalau ada tanda-tanda, sebaiknya tidak latihan dulu, dinormalkan dulu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian ada salah satu atau salah dua dari tanda-tanda itu, memang sebaiknya harus usaha-usaha untuk kita periksa ke dokter ya, diperiksa ke dokter dan juga periksa secara berkala. Ya. Nah ini kita semua bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari pemerintah untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu melalui BPJS Kesehatan ya. Bapak Ibu sekalian pasti juga sudah mempunyai itu dan melaksanakan itu. Dan itu sangat baik kalau itu dimanfaatkan ya. Apalagi kalau kita pensiunan ASN itu otomatis kita mempunyai BPJS Kesehatan itu. Dan banyak fasilitas yang difasilitasi oleh BPJS ini. Sampai ke penyakit kronis lah, yang penyakit yang berat-berat itu semua sebetulnya difasilitasi oleh BPJS. Sampai pemeriksaan gigi, nambal gigi pun juga itu dan sebagainya. Terutama saya juga menyampaikan, saya juga lakukan itu pemeriksaan darah, pemeriksaan medis secara berkala 6 bulan sekali itu ya, itu tidak pakai biaya sama sekali. Itu tinggal kita datang ke Paskes pertama, kemudian di situ akan dirujuk ke lab yang dituju ya, biasanya kerjasama dengan Prodia ataupun yang lain. Nah itu manfaatkan, itu ada aplikasi JKN itu ya, itu sangat praktis. Katanya kalau pakai BPJS sampai nunggu lama gitu, ternyata enggak sebetulnya. Karena di dalam aplikasi melalui JKN itu, kita ke fase pertama, kalau perlu dirujuk ke dokter spesialis, itu tinggal aplikasi di situ, daftar, dapat nomor urut, nanti sudah ada petunjuk bahwa nanti Bapak Ibu harus datang jam sekian, antara sekian dan sekian. Jadi kita datang sudah tidak terlalu menunggu lama dan pelayanannya juga baik gitu. Jadi manfaatkanlah fasilitas BPJS Kesehatan itu. Itu saran saja dan menghimbau itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita supaya tidak terjadi ada gejala-gejala tadi itu ya, kita perlu usaha-usaha preventif ya. Pas betul dengan kita olah gerak dan olah nafas bioenergy power ini. Karena dengan olah gerak dan olah nafas ini kita mendapatkan energi, dan energi ini tidak usah diperintah pun dia akan bisa mengcover diri kita untuk penyakit-penyakit yang dari luar. Itu saya kira yang saya hanya mengingatkan itu. Mudah-mudahan kita semua
tidak ada gejala-gejala itu sehingga kita semakin hari semakin sehat, bugar, dan produktif dan berkarakter bahagia, utamanya tujuan akhir. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan pemanasan pernapasan. Pemanasan pernapasan ya. Sebelum kita latihan, marilah kita lakukan latihan ini dengan fokus, sesuai dengan artinya, pelan, lembut. Marilah kita kembali dengan kelipatan bintang sampai kita yang tarik, lega, gitu, tarik, lega, dan tunduk, 5, 15, tarik, lega, tembungkan perut, tunduk, 5, 20, tarik, lega, tekan perut, tunduk, 5, 10, 15, 25, hitung, tarik, lega, tekan perut, tunduk, 5, 10, 15, 20, 30, hitung, tarik, lega, tembungkan perut, tunduk, 5, 10, 15, 20, 25, wah, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, wah, 1, mundur, tarik, ambil,
Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Baru. Tidur. Baru. Lagi. Eksekusi. Eksekusi. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Batas. Tarik. Eksekusi. Eksekusi. Tarik tangan ke belakang. Waduh. Mundur jauh. Ambil. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Wah. Waduh. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Baru. Hidup. Baru. Kaki. Gesek perut. Gesek tubuh. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 2. Jatuh. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Baru. Hidup. Baru. Lagi. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 4. Tunduk jauh. Tarik. Tarik. Eksekusi. Eksekusi. Tarik tangan ke belakang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Baru. Hidup. Baru. Kaki. Gesek perut. Gesek tubuh. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
5, 1. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. 5, 2. Tarik. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Baru. Hidup. Baru. Kaki. Gesek. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 4-3, tarik, tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5-1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 5-3, tarik, tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, 2, 1, 2, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tarik, tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 2-3, tarik, tangan kaki ke depan, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3-1, tarik, gesek perut,
Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tarik. Tangan kaku depan. Bentur ke atas kepala. Baru. Tidur. Baru. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tahan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik.
Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala. Perut, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jawar kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jawar kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jawar kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 1, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut,
Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1-1, tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2, tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Wow. 1-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih.
Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Lawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2, 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Turun ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Buang. Alhamdulillah, telah kita selesaikan 30 seri secara berurutan dan lancar pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa kegiatan kita telah selesai dengan baik. Maka kita doa syukur dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Doa selesai. Terima kasih. Ibu Ari, kita foto dulu ya, mumpung masih banyak. Oh iya, silakan. Baik, foto dulu ya, halaman pertama. Tadi sempat 90 perangkat ya, yang hybrid 2 dari NTB sama Babel. Oke, halaman pertama, 1, 2, 3, jepret. Masuk ya sekalian aja nih. Halaman kedua. 1, 2, 3, jepret. Pak Basra udah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Bentar, Bu. Halaman ketiga. 1, 2, 3, jepret. Pak Bid Jogja hadir. Sudah selesai. Ya, terima Lanjut, kasih. Bu Ari. Terima kasih, Bu. Latihan bersama ini telah selesai. Saya mengaturkan banyak terima kasih pada yang pertama, tanda-tanda mual atau seperti ingin telah mengupayakan kelancaran dari kegiatan ini. Yang spotlight Ibu Epi Hayanis, PPT Ibu Nining Warjono, terima kasih. Kemudian rekam Pak Amiruddin Nurdin, yang foto Ibu Nining Warjono, dan musik Bapak Pratomo. Terima kasih apa yang sudah disumbangkan. Kalau ada pada pagi hari ini dari ucapan dan perbuatan saya. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada host. Baik, terima kasih Bu Ariati yang telah jadi tuan rumah pagi ini. Pak Supadio hari ini Pak Istiar izin. Pak Hari Witono juga tidak hadir. Jadi kita beri kesempatan Pak Abid ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai 30 seri dengan lancar ya. Tidak ada halangan yang berarti. Dan
Alhamdulillah juga tadi ada 2 yang hybrid gerak serempak dan bagus ya dari Babel dan juga dari NTB. Ini perlu kita syukuri dan alhamdulillah juga kita beruntung bahwa tadi itu dijelaskan di awal Pak Sarju ya. Pak Sarju itu double gardan ya. Jadi beliau itu KPI aktif masih. Dan tadi yang diungkapkan itu bukan dari KPI, dari Kormi tadi, dari pesan-pesan dari Kormi, dari Korminas ya, bahwa sebaiknya KPI juga memperlakukan itu ya. Dan itu memang kecil-kecilan kami juga punya pengalaman pada saat awal-awal kita melatih di Pondok Kelapa 4 oleh Bu Dewi itu sempat sudah beberapa kali diceritain lah. Dan Pak Riangga sejak awal memang sudah sangat menekankan perlunya kita memantau seluruh peserta itu. Dan itu seyogianya memang harus dilakukan ya. Anggota semakin banyak dan semakin luar biasa ya. Dan secara praktek, secara empiris memang sudah pernah terjadi. Tapi alhamdulillah tidak sampai berakibat yang tidak kita inginkan, namun paling tidak itu merupakan satu isyarat lah. Kita perlu waspada dan itu tidak ada minusnya lah. Mari kita sama-sama ya, walaupun belum dilakukan pengaturan secara formal, namun apa yang disampaikan Pak Sarju tadi memang penting sekali agar supaya kita waspada terhadap kemungkinan yang bisa saja terjadi setiap saat dan di mana saja itu bisa juga terjadi. Terima kasih Pak Sarju. Dan, dari Pak Istiar itu setiap hari merecord ya. Jadi dari hasil recordnya Pak Istiar pada kemarin sore itu peserta untuk Jogja itu terrecord 761 ya. Terakhir angka terakhir 761 dari, dan ini gabungan semula kan hanya Jakarta dan sekitar ya. Namun ternyata karena Jakarta dan sekitar itu ada Baitul Fahmi di Pondok Gede, dan Baitul Fahmi di Pondok Gede ini juga punya Baitul Fahmi di Sampang, Cilacap sana. Itu termasuk di dalam rekodnya Pak Istiar. Dan juga ternyata saya baca juga Jawa Timur masuk sini juga. Insya Allah kalau ini digabung dengan DIY, ya mudah-mudahan 2000 saya sangat optimis akan tembus gitu ya. Jadi nanti ini seperti DIY aja masih ya, ada teman-teman yang belum fungsi gitu. Di Bengkulu belum isi ya, nanti tahu-tahu ternyata Babel juga sudah cukup banyak, ada 19 menurut catatan di sini. Dan kemudian di Keas itu 33, Garut aja 50. Belum mas, dan teman-teman yang sangat terbuka untuk bisa menggenapkan lah dengan dapat tugas 1000 gitu ya. Dan insya Allah kita akan bersilaturahmi di Prambanan pada September yang akan datang. Silakan aja untuk segera mendaftar. Dan ini kalau tidak salah ada Pak Wid, dan ada informasi paling mutakhir dari panitia Jogja, terutama adalah mengenai kepesertaan dari teman-teman DIY dan sekitar. Insya Allah sudah tembus 1000 mestinya. Monggo Pak Wid.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin, eh, saya panitia dari Latbergap Prambanan, izin menyampaikan update yang meskipun Pak Istiar itu sudah tiap hari update terus, namun ada beberapa perbedaan angkanya saja. Di yang sudah masuk pada pagi hari ini di DIY itu 759 itu masih bergerak, masih bertambah terus. Mudah-mudahan kemudian di luar DIY itu 928. Kemudian yang perorangan itu 23. Yang perorangan itu nanti akan kita grouping saja, misalnya yang HAIPB itu Burutno, Bun Neni itu kan daftarnya sendiri itu nanti akan kita grouping supaya untuk memudahkan proses registrasi dan distribusi konsumsi. Nah, kami beberapa hari ini kemarin di Jakarta hari dan kemarin pagi saya baru datang lagi ke Jogja langsung rapat konsolidasi dengan panitia lengkap plus KBI DIY. Itu kemarin sudah simulasi mengenai bagaimana pengaturan registrasinya dan masuk ke lokasi Latber. Mungkin ini pertama kali kami coba registrasi dengan barcode. Jadi nanti akan kami buat WA group itu Hamin 10 hari atau Hamin 10 atau berapa nanti akan kita di situ anggotanya adalah para ketua-ketua grup. Nah, yang nantinya ketua grup itu yang akan melakukan registrasi di tempat lokasi. Jadi tidak semua papers harus registrasi, hanya ketua-ketua rombongannya saja. Gitu, ketua rombongannya, kemudian sebagai barcode, kemudian langsung dibagi konsumsinya. Nah, di WAG nanti akan kami buat tata tertib papers, termasuk para ketua rombongan minimal menyediakan 2 orang anggotanya untuk membagikan konsumsi yang sudah dibagikan oleh panitia. Itu. Kemudian papers tidak boleh merubah letak kursi. Ketiga, papers tidak boleh meletakkan barang atau tasnya di kursi sebelahnya. Ini biasanya seperti itu, ibu-ibu ini. Karena saking sayangnya tas yang dibawa itu tas yang branded, takut kotor di rumput atau apa. Padahal itu rumput itu ya kotor ya. Itu makanya narik satu kursi buat naruh barang-barangnya itu. Itu sangat kami himbau tidak boleh karena itu kursi sudah kami set sedemikian rupa sehingga itu hanya untuk tempat duduk saja. Ya. Dan kemudian kami mencoba juga membuat zona-zona gitu. Meskipun ini nanti hasilnya seperti apa, tapi kami tetap berusaha kita arahkan begitu ya sudah registrasi kita arahkan sesuai dengan asalnya, misalnya daerah Jabodetabek, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DIY yang peserta lokal DIY akan kami agak dikewak kayak gitu loh, karena kami sangat menghargai tamu-tamu dari luar DIY. Jadi kami yang peserta DIY akan mengalah di pojok sana, pojok selatan gitu nanti. Dan itu mudah-mudahan dengan demikian akan lebih tertib, meskipun kami mendapatkan informasi, kalau gitu nggak bisa Pak Wid,
paling nanti ya cari tempat duduk yang sesuai dengan yang keinginannya. Tapi minimal kami sudah ini nanti akan dikawal oleh relawan kelurahan dan bergodo. Jadi nanti ada beberapa petugas dari kelurahan bergodo dari kelurahan itu memakai seragam prajurit itu akan mengawal Bapak Ibu menempatkan menduduki yang sudah kami sediakan sebisa mungkin itu sebisa mungkin. Kemudian nanti akan kita simulasikan juga terkait dengan alur masuk tadi setelah H-10 mungkin ya nanti kita simulasikan dan juga akan kami buat gladiator atau dan leadership. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada kepada orang Sumado saya, Bapak Padio. Jadi, karena beliau sudah menguatkan saya. Ya. Memberi support dan menguatkan saya untuk tetap semangat mensukseskan Prambanan ini. Meskipun kemarin sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita para tamu saya kira cukup berbangga bahwa kita telah difasilitasi dan sudah sejak dini ya, dan dini pagi hari ya, tapi sejak dini betul-betul dini asli lah. Ya. Ternyata Pak Awid memang sudah mengantisipasi itu tamu yang sedemikian banyak itu tidak mudah ya memanagenya ya. Dan memang sayang saya belum pernah dengar kalau warga Minang itu kan persatuannya luar biasa. Sampai astronot itu sampai waktu mendarat di bulan kaget kok di bulan juga ada restoran Padang gitu ya. Sehingga saya merantau kemana-mana itu selalu disambut oleh warga Minang nanti perantauan ya. Ya. Tapi saya belum pernah mendengar apakah Sumando itu sebagai warga negara kelas 2 gitu ya. Karena belum ada persatuan Sumando itu belum ada Pak. Jadi kalau Bapak berkenan nanti sebagai ketuanya Pak Wid lah, persatuan Sumando di seluruh Indonesia. Jadi ya semua itu saya meyakini, saya yakinnya bahwa kalau kita semua itu yang hadir ini yang masih berapa nggak tahu, tapi paling tidak yang hadir ini minimum dan yang lain-lain juga sedang memancarkan satu frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama untuk bersama-sama mari kita ke Jogja pada tanggal Prambanan tanggal 12 September. Semua sudah memancarkan frekuensi itu dan frekuensi itu pasti akan berresonansi satu dengan yang lain dan dampaknya adalah akan melahirkan suatu sinergi yang sangat dahsyat sehingga saya punya keyakinan penuh 2000 itu akan tembus gitu ya. Sekarang sudah totalnya tadi sudah kalau tidak salah sudah 1.900 lebih. Ya. Ya. Jadi persisnya berapa Pak Widya? Di jumlah tadi itu. Jadi dari angka-angka itu sementara yang angkanya memang dinamis lah bergerak naik turun, tapi kira-kira sudah 1.000 mendekati 2.000 lah. Dan mari semuanya aja kita berdoa mudah-mudahan angka 2.000 akan tertembus dan yang lebih juga penting dan tidak kalah pentingnya adalah dengan tertembusnya angka lebih dari 2.000 kemudian Allah juga akan memberikan kemudahan bagaimana untuk men-tackle pembiayaannya itu supaya bisa kita gotong rame-rame agar supaya tidak ada minus lah bahkan surplus ya. Jadi doa kita itu aja mudah-mudahan lancar kemudian akan membawa kesan para peserta itu dengan penuh bergembira ria, enjoy gitu ya. Dengan demikian nanti semuanya bisa menikmati betapa Yogyakarta itu adalah sangat luar biasa, tujuan wisatanya sangat aneka ragam dan masing-masing silakan aja untuk menikmatinya.
Dan ya karena ternyata respon yang terlalu cepat itu ada plus minusnya juga. Kami sudah terlalu cepat merespon sehingga Pak Kelly langsung turun tangan, langsung jebret. Kemudian langsung booking tiket untuk kereta api supaya dapat murah, booking kendaraan lokal juga supaya dapat murah karena masih awal. Terus akhirnya dapat penginapan juga sudah, sehingga kami mohon maaf sehingga tidak bisa hadir pada hari H-1 ya, tanggal 11 itu ternyata sudah ada acara. Tapi tidak usah kecil hati, toh kita bersama-sama itu sudah terbiasa melakukan seperti itulah. Dan kami ikut berdoa mudah-mudahan semuanya akan lancar. Nah, ini Pak Sekjen muncul ini. Ada Pak Sekjen muncul, tambah hangat lagi lah kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya akan lancar dan semua pulang dengan membawa oleh-oleh. Yaitu oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya adalah satu kesan yang mendalam, kesan yang sangat positif, dan kita bisa bersilaturahmi di titik di Prambanan. Dan ini merupakan mudah-mudahan menjadi model sehingga daerah-daerah lain mestinya iri. Sleman aja bisa, mosok saya nggak bisa gitu ya. Jadi misalnya dari Sumatera Barat atau dari yang dekat aja lah. Dari Banten itu mesti wah sialan nih, Jogja aja bisa, mosok Banten nggak bisa lah. Sehingga Banten akan menyelenggarakan hal yang sama gitu ya, mudah-mudahan. Apalagi DKI ya. Masa Jogja hanya Sleman ya, mohon maaf ini tanda kutip. Hanya Sleman ada bisa menyelenggarakan event ya, benderanya dikibar-kibarkan Sleman DIY, tapi bisa memobilisir lebih dari 2.000 ya. Apalagi kalau terus kemudian KPI Pusat akan menyelenggarakan nanti kalau sudah benderanya KPI Pusat, kalau sampai lebih rendah dari Prambanan ini ya sudah, saya akan istirahat untuk jadi pengurus pusat lah nanti. Kalau ada ya, insya Allah ada. Nah ini sambil berseloroh ya, sambil memprovokasi teman-teman aja kira-kira. Baik, silakan Pak Sekjen, mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo Pak Joko. Bukan mau Joko itu. Siapa? Oh Pak Amir ya. Waduh, mata saya agak blurung ini. Ternyata Pak Amir. Nah, Pak Amir ini akan bersama-sama karena saya dengar Pak Arwid sudah mengkoordinir untuk menyelenggarakan hybrid gerak serempak. Dan oleh karena itu sudah punya pengalaman dan mestinya Pak Amin insya Allah juga akan bergabung bersama-sama dengan yang lain. Kita sudah punya pengalaman waktu virtual pada saat festival ya. Festival itu luar biasa karena pada saat festival itu belum menembus 100 tapi 96. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Amir ya. Saya mohon izin sedikit ya. Teman-teman yang ada kepentingan lain silakan aja. Jadi 65 itu hybrid gerak serempak dan 31 itu perorangan. Apalagi sekarang mestinya ya hybrid gerak serempaknya akan lebih banyak dan kita sarankan lebih banyak itu lebih bagus. Jangan dikonsentrasikan satu titik dan ikut hybrid gerak serempak hanya satu jendela ya dan satu perangkat. Kalau misalnya di satu lokasi terkumpul katakanlah 500 peserta misalnya ya, saya sarankan untuk membuka perangkat itu ya 5 lah atau mungkin 10 gitu ya. 10 perangkat di titik yang sama, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke timur, yang satu ke barat dan sebagainya. Itu akan lebih meriah ketimbang satu titik dan backgroundnya kemudian para peserta yang sekian banyak itu akhirnya malah tidak tidak terekspresikan secara lebih spektakuler gitu ya. Silakan Pak Amir, mungkin ada hal yang ingin Pak Amir sampaikan. Saya izin pamit dulu ya Pak Fadil. Oh monggo silakan Pak Wid akan sibuk sekali sekarang. Silakan aja Pak Wid dan mudah-mudahan kita semua berdoa mudah-mudahan akan sukses, lancar dan membuat bahagia semua peserta. Yang pamit Pak Sarju Pak. Tambah informasi nih Pak.
sesuai dengan yang Bapak sampaikan kemarin, memang anggaran belanjanya itu memang sudah kami susun dengan detail, Pak. Tetapi yang belum itu anggaran belanjanya, anggaran pendapatannya. Ini yang krusial, anggaran pendapatannya yang masih belum ada hilalnya itu. Mungkin beberapa hari ini akan segera terbit. Insya Allah ya semua sudah mendengar. Oleh karena itu jangan terkejut nanti, walaupun itu bukan di Bali ya, di Jogja akan banyak patung-patung, insya Allah. Ya, menurut Pak Amir patung-patung itu diperlukan di Prambanan ini. Jadi silakan yang bersedia untuk menjadi patung. Kalau patungnya banyak itu namanya patungan gitu ya. Jadi patung-patung akan banyak. Silakan Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Jo dan Pak Wid ya. Menyambung apa rencana kita sudah terdaftar sampai di atas 1.000 orang yang akan hadir di sana, yang kita khawatirkan nanti apakah Candi Prambanan tidak dikeroyok itu patung-patungnya berubah menjadi para BEPers yang ngeruyuk candi ya. Saya kira nanti bisa tidak kelihatan Candi Prambanannya. Kembali ke masalahnya, dengan dihadiri oleh 1.000 lebih mendekati 2.000 yang hadir di sana, kita bukan mendekati Pak, bukan mendekati, melebihi 2.000 ya. Oh, sudah melebihi 2.000. Dan nanti yang akan terjadi di sana akan masuk ke dalam Zoom kita semuanya, tinggal kita harus jelinya untuk menampilkan itu. Dan jangan lupa bahwa yang di luar tidak hadir atau yang mengikuti secara hybrid untuk bisa mengikuti. Dan tadi sudah diingatkan oleh Pak Padyo, tadi sudah kita koreksi, yang ikut ini tadi ada 2 rumah sehat yang ikut dengan hybrid. Itu saya sudah menyumbang berapa orang itu, masing-masing kira-kira tadi itu 20 jadi 40 orang. Jadi mudah-mudahan kita melebihi yang di Bali dulu, ada berapa rumah sehat yang mengikuti dengan hybrid. Tapi sedikit koreksi, untuk hybrid ini juga harus disiapkan betul. Karena hybrid tadi yang 2 itu sudah maju sekali, yaitu Pak Arifin dengan Mike yang selama ini tidak bisa keluar di Zoom, tadi keluar dengan jelas. Hebat sekali Pak Arifin. Dan ini untuk pelatihan kita, termasuk juga penampilannya. Tadi itu hybrid itu di Pak Arifin tadi dari NTB itu, semua peserta hybrid itu kelihatan di kamera. Dengan cara di depan ada, di belakangnya pun juga ada. Dengan cara ini secara teknis kita menampilkan bahwa kamera, entah itu laptop, entah itu handphone, agak diangkat sedikit. Jadi yang duduk di belakang Pak Arifin tadi itu kelihatan, dan lightingnya bagus, audionya bagus. Profesiat buat Pak Arifin. Demikian agak sedikit berkurang untuk rekan Pak Arifin. Waduh, tepuk tangan. Walaupun ada di belakang, tapi saya kira itu sudah pada kenyang ya, jadi bisa ikut tepuk tangan. Namun agak berbeda sedikit untuk teman-teman dari Bangka Belitung. Ibu siapa tadi itu? Apa bedanya dengan yang NTB? Di barisnya Pak Arifin dan di belakangnya semua kelihatan. Salah satu diantaranya adalah lighting di belakang pun kelihatan. Dan kamera berada sedikit di atas, jadi belakangnya kelihatan. Beda dengan sedikit koreksi nanti untuk bubble. Untuk bubble di belakangnya itu gelap. Jadi ini harus cari posisi seperti teman-teman dari bubble itu, yang belakang jangan gelap. Yang belakang harus terang, nggak usah pakai extra lighting. Tapi posisinya aja yang demikian rupa, sehingga kalau pesertanya sampai 25 nanti di Prambanan, dari satu kamera saja dari satu provinsi, 25 kelihatan semua. Ini kelihatan semua ini di Pak Arifin. Kalau yang bubble tadi itu yang kelihatan cuma 1, 2, 3. Walaupun di belakangnya ada banyak, tetapi lightingnya kurang dan posisi laptopnya atau handphonenya menjadikan yang di belakangnya ketutup sama punggungnya teman-teman yang di depannya. Jadi caranya adalah sedikit dinaikkan. Ini sebagai latihan sebelum sebelum Prambanan itu semua, supaya mencoba untuk gerak serempak semua rumah sehat untuk bisa ikut dengan gerak sempat, dengan menjamin yang di belakang pun kelihatan dengan terang.
Dan yang lebih Pak Arifin tadi adalah suaranya dicari. Kenapa sekarang bisa? Tempo hari kok nggak bisa? Ini sudah bisa ketemu ya Pak Arifin. Tepuk tangan semua yang di belakang. Profesiat buat teman-teman NTB sudah menyelesaikan masalah dengan suara, dan tambah lagi adalah untuk rumah sehat lain yang mohon pada peristiwa Prambanan semua bisa ikut hadir walaupun dari rumah sehat masing-masing dengan perangkat masing-masing, dan dijamin suaranya juga masuk karena rencana Pak Arwid pun juga akan meminta pendapat dari teman-teman KPI provinsi yang tidak hadir tetapi lewat Zoom saja untuk bisa memberikan pendapat, jadi supaya siap untuk bisa berbicara dan gambarnya pun bisa kelihatan. Saya kira itu saja Pak Padeo dan Pak Widarno, mudah-mudahan sukses nanti di Prambanan. Dengan teman-teman yang kami dukung adalah gerak serempaknya pun juga tidak ketinggalan, harus meningkatkan diri untuk bisa kelihatan dan jika diminta untuk berbicara atau tanggapan bisa dengan jelas. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Pak Amir sudah sangat berpengalaman ya. Dengan demikian, walaupun ini eventnya itu Kabupaten Sleman, DIY, namun tidak salahnya bahwa pesertanya itu akan dari seluruh pelosok Nusantara dan juga dari Samamuka. Mudah-mudahan pada hari H nanti Samamuka bisa menyajikan juga hybrid gerak serempak di rumahnya Bu Tuti ya. Di rumahnya, di dalam rumah, di Bu Tuti itu misalnya mengumpulkan sambil arisan sama warga Minang di perantauan Amerika sana ya. Ada 20 itu misalnya. Dan kemudian Pak Arifin juga, Pak Arifin ini total berapa hari ini Pak Arifin ya? Serta katakanlah 20 lah. Dan saya yakin 20 ya. Ya. Dan saya apresiasi dengan NTB karena NTB itu ternyata diam-diam sudah ada 12 rumah sehat loh, atau bahkan plus kandidatnya itu akan menuju ke 18 rumah sehat. Jadi Pak Arifin sudah memberikan contoh dan sudah diapresiasi oleh Pak Amir, sehingga yang seperti Pak Arifin ini akan ada Pak Arifin berikut ya di NTB, insya Allah mudah-mudahan. Jadi nanti NTB akan bisa menampilkan hybrid gerak serempak seperti yang ditampilkan Pak Arifin ini. Ada beberapa lah, mungkin siapa tahu ada 12 juga gitu ya. Siapa tahu, kita tidak perlu pesimis. Dan mudah-mudahan di provinsi lain juga demikian. Jadi menurut hasil Rakernas yang lalu itu rumah sehat itu tercatat 276 di seluruh Nusantara ini. Jadi 276 itu misalnya separuh saja itu sudah perangkat tidak tahu nanti pakai perangkat yang mana, itu perlu diantisipasi sehingga nanti mungkin mulai hari ini akan direkod siapa yang siap untuk mempersiapkan diri menjadi salah satu anggota. Tanggal 12 itu yang hybrid gerak serempak itu berapa perangkat. Insya Allah akan terinventarisir dengan lebih tajam nantinya. Itu aja dari saya kembalikan ke tuan rumah, monggo. Nah, makanya itu mau nanya nih. Itu lagi ini sebentar ya. Oke. Boleh saran? Halo. Silakan tuan rumah untuk melanjutkan. Bu Nining, lanjutkan. Seperti ada yang mau bicara tadi. Siapa? Silakan Bu Tuti ini kayaknya. Saya mau nanya, ini pastinya untuk hybridnya tuh tanggal 12 ya Pak Supadio? Tanggal 12 betul. Tanggal 12 nanti Pak Wid mungkin lebih detail, mungkin tanggal 12 pukul berapa dan sebagainya. Ya, saya pengen tahu dari Jawari, jadi saya bisa ngajak-ngajak teman-teman di sini. Ya, betul. Jadi nanti itu harus Sabtu jatuhnya kan? Ya. Silakan Pak Wid. Ya. Terima kasih. Tuh saya masih di Amerika enggak tuh saya? Ya, kalau 12 September. Masih dong, September masih dong, Cik Dewi.
Makanya tanggal berapa? Nanti Tanggal diusahakan. 12 September. Ya, Tanggal 12 waktu Prambanan ya. Ya, tanggal 12 September itu mulai latbernya itu jam 7 tepat, insya Allah nanti. WIB. Jadi dinner hari Jumat di kita di sini, Pak. Ya, WIB. Tapi persiapannya itu registrasi itu mulai jam 6.30 kita sudah registrasi. Kemudian ada beberapa pertunjukan, baru kita mulai latber. Kita mainkan tepat jam 7 sudah dimulai, karena kalau udah agak kesiangan nanti takutnya lapangan sudah mulai panas. Gitu. Oh ya, terima kasih. Dan ini ya, seandainya ini himbauan dan saya tahu tidak semudah. Kalau ngomong itu kan gampang. Saya itu kan tukang ngomong karena gampang ya ngomong. Jadi seandainya bersama Moka bisa ya sambil arisan atau apa acara bisa mengumpulkan 20 orang, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, saya bikin party nanti Pak, dinner di sini. Ya, nanti siapa petugas spotlighter harus betul-betul jeli, dan kemudian seperti biasa ya Pak Amir itu selalu memberi kesempatan untuk komen dari titik-titik terjauh lah, terutama dari Samamuka, sehingga Samamuka akan bisa mengimbau warga-warga Minang dan di perantauan lainnya kan. Minang itu di seluruh dunia kan ada kan. Warga Minang dan Sumando di Eropa ikut seperti di Samamuka gitu ya. Ya, karena saya Sumando ya saya nyebut warga Minang aja dulu lah. Kalau diperluas warga Indonesia lebih bagus gitu lah. Paling-paling saya optimis orang Minang itu di mana-mana ada ya. Tadi itu di Bulan aja sudah ada restoran Padang gitu ya. Kemudian nanti Pak Alfian bisa kontak teman-temannya di negara-negara lain, belahan negara lain pada hari itu. Siapa tahu ya, tidak harus 20, tidak harus berapa, satu aja cukup. Bahwa pada hari itu ternyata di Samamuka ada, kemudian Pak Cecep kan putranya di Jerman. Di Jerman ada, ikut aja. Mungkin teman-teman kuliahnya diajarin sebentar gitu ya. Mudah-mudahan sehingga nanti walaupun ini Sleman, tapi ternyata ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Nederland, ada di Australia, ada. Wah, itu akan membuat ngiler ya teman-teman di daerah yang lain. Sebentar Pak, tanggal berapa jadinya? 15 September. 12. Oh, 12 September. Hari Sabtu ya? Ya, Sabtu. Jadi di Jumat ya? Jumat sore di kita, Jumat malam. Ya, tapi kebetulan ini saya masih di Alaska, September 11 itu. Jadi mungkin kan di sini ada apa? Ada persatuan ini Indonesia, karena di sini nggak ada konsul, nggak ada. Jadi mereka ngadain aja perkumpulan orang-orang Indonesia yang mixed marriage gitu. Mungkin kalau saya baru besok ya ada Agustus ini ada pertemuan hari Senin. Mungkin saya memang udah mau mengajarin untuk BEP seminggu 2 minggu, enggak mungkin insya Allah akan dikasih tahu acara ini, sehingga dari Amerika nanti ada 2 dari itu luar biasa itu, kalau itu terjadi wah luar biasa. Kalau bisa gitu ya. Ya saya kebut aja nanti. Amerika ada 2, Eropa ada 2, Australia ada 2. Ya nggak usah banyak-banyak, yang penting muncul. Iya, nanti dan tidak usah pakai embrio-embrioan, langsung aja di-declare rumah sehat namanya apa gitu ya. Nah, saya khawatir kalau apalagi di negara lain itu kalau embrio nanti malah keguguran itu. Tapi kalau sudah lahir kan enggak sempat keguguran lah. Ditembak aja ya Pak ya, ditembak. Sama Moka. Ya, insya Allah Fawid, mari kita berdoa rame-rame. Ya, saya kembalikan ke tuan rumah lah. Satu lagi Pak, sebelum kembali, mumpung masih ada Pak Amir nih. Kemarin kan sudah ada koordinasi penggunaan IT ya, termasuk Zoom.
itu kita sudah mengundang, itu Pak Arwid yang menginisiasi, sudah diundang kemarin para vendor, sound systemnya, kemudian Zoom hybridnya, kemudian drone, kita pakai drone Pak, nah, drone, kemudian fotografer itu sudah sudah disundingkan, tetapi dari pertemuan itu butuh kontributor yang cukup banyak karena lapangannya luas, antara 7 sampai 10 orang Pak Amir. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Vokal dan di LPK nanti akan banyak membantu menjadi mengarahkan di Zoom atau hybridnya dan juga sebagai kontributornya. Dan nanti dari Jogja juga kami akan berusaha mencari relawan kontributor. Gitu Pak Amir. Nanti akan ada rapat Pak Amir setelah kita matangkan. Nanti Pak Arwid akan mengundang lagi rapat untuk koordinasi proses Zoom hybridnya itu. Terima kasih. Maaf Pak, mau ke PKH sekarang. Oh iya, saya juga ke sana. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Silakan Pak Amir karena Bu Nining mungkin ada acara tatap muka. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pada hari ini kita tidak kira ternyata terkumpul beberapa kesimpulan yang baik sekali untuk mendukung program Prambanan. Dan jangan lupa nanti kita jumpa di sana. Terima kasih Pak Padyo, Pak Widarto, dan yang berpartisipasi kita pada pagi hari ini. Maka kita akhiri saja acara kita pada pagi hari ini, berbincang-bincang maupun berlatih BP maupun berbincang-bincang untuk kedepannya. Terima kasih. Kita akhiri aja acara kita pada hari ini dengan terima kasih dengan kata Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.